Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Subair dengan NIM 2502 01020856. Nah, pada presentasi ini, saya akan membahas rancangan strategi Advance Digital Marketing untuk sebuah UMKM lokal di Banda Aceh, yaitu Kuta Alam Roastery Penayung. Nah, sebuah kedai kopi dengan roastery yang berlokasi di kawasan Penayung, Kuta Alam, Banda Aceh. Presentasi ini mencakup 5 pilar utama, yakni teknik penjualan digital dan konversi, community dan influencer marketing, strategi iklan berbayar, optimasi landing page, serta strategi SEO. Nah, berikut ada 5 pilar strategi yang akan saya bahas secara berurutan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan konversi pembelian di platform digital. Yang kedua adalah kriteria influencer dan ide brand activation untuk membangun komunitas. Yang ketiga, rancangan iklan berbayar lengkap dengan target audience dan metrik evaluasi. Yang keempat adalah elemen penting pada landing page. Dan yang kelima adalah strategi SEO mulai dari riset keyword hingga produksi konten. Nah, sebelum masuk ke strategi, saya perkenalkan dulu brand atau UMKM yang saya pilih, yaitu Kuta Alam Roastery Penayung adalah kedai kopi dan roastery lokal khas Aceh yang menjadi outlet utama dari Kuta Alam Roastery yang berlokasi di Kuta Alam Penayung, salah satu pusat kuliner dan perdagangan kota Banda Aceh. Target pasarnya adalah usia 18 hingga 35 tahun, mahasiswa pekerja kantoran, wisata domestik, pelaku usaha dan komunitas perkantoran yang beraktivitas di pusat kota Banda Aceh. Nah, value proposition brand ini adalah pelopor Kuta Alam Roastery dengan pengalaman kopi khas Aceh yang autentik, lokasi strategis di pusat kota, dan menjadi titik temu berbagai komunitas. Nah, saat ini eh, digi- kanal digital yang dimiliki masih terbatas pada Instagram, lokasi fisik, sehingga ada peluang besar untuk memperluas jangkauan lewat integrasi marketplace kuliner dan strategi digital yang lebih terstruktur. Nah, tantangannya, persaingan kedai kopi kekinian di Banda Aceh cukup ketat, sehingga diferensiasi lewat digital dan komunitas menjadi kunci. Nah, masuk ke pilar utama, yakni teknik penjualan digital dan konversi. Saya memetakan perjalanan konsumen ke dalam 5 tahap funnel. Yang pertama adalah tahap awareness, dibangun lewat konten, suasana kawasan penayung, aktivitas pelanggan, dan cerita sejarah kopi Aceh. Kemudian tahap interest diperkuat dengan story highlight, menu, dan testimoni pelanggan. Kemudian yang ketiga ada tahap consideration, didorong lewat live selling dan sesi tanya jawab di Instagram Live. Kemudian ada tahap conversion yang merupakan titik krusial di mana calon pembeli bisa langsung order satu klik lewat WhatsApp Business atau Marketplace. Kemudian yang terakhir adalah tahap loyalty, ya dijaga lewat program STEM digital agar pelanggan kembali lagi. Nah, fokus utama strategi ini adalah mempercepat perpindahan dari consideration ke conversion agar call to action atau CTA yang jelas dan proses order singkat. Nah, berikut adalah 6 taktik konkret untuk meningkatkan konversi. Yang pertama, WhatsApp Business dengan katalog produk lengkap dan auto reply cepat. Kemudian yang kedua adalah integrasi ke marketplace kuliner seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food agar bisa dijangkau tanpa harus datang langsung. Kemudian yang ketiga adalah live selling dan video showcase untuk membangun kepercayaan. Kemudian yang keempat adalah flash sale dan bundling promo pada jam-jam tertentu untuk mendorong urgensi. Kemudian yang kelima adalah program loyalitas digital berupa stamp card sederhana untuk mendorong repeat purchase. Dan yang keenam adalah retargeting ads bagi pengunjung yang sudah tertarik namun belum check out dengan penawaran khusus untuk menutup transaksi. Nah, kemudian pilar kedua adalah community dan influencer marketing. Nah, untuk skala UMKM, influencer lokal, dengan 1.000 hingga 50.000 followers, kriterianya meliputi audiens berbasis lokal Aceh dan Sumatera, misal niche food atau coffee food atau coffee enthusiast, dan engagement sehat di 3%, gaya konten yang otentik dan tidak hard selling. Kemudian rekam jejaknya yang baik dan untuk menjaga brand safety serta nilai personal yang selaras dengan citra brand yang hangat dan berbasis komunitas. Nah, sebagai contoh, komposisi campaign saya usulkan kombinasi 2 hingga 3 micro influencer untuk rutin, kemudian ada key operation leader menengah untuk momentum peluncuran produk baru, serta kolaborasi dengan brand ambassador atau ambassador dari komunitas kampus untuk aktivitas rutin di kalangan Gen Z. Nah, selanjutnya, ide-ide brand activation dan strategi membangun komunitas konsumen. Saya rancang 6 ide utama. Yang pertama, ngopi bareng komunitas, yaitu kolaborasi bulanan dengan komunitas mahasiswa atau coworking space.
Kemudian roastery class gratis sebagai workshop seduh kopi untuk member loyalitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah challenge hashtag ngopi di Kota Alam untuk mendorong user generated content atau UGC dengan hadiah yang sebuah merchandise seperti itu. Kemudian yang ada Kota Alam Circle, sebuah program membership digital dengan poin belanja dan diskon ulang tahun misal. Kemudian ada study dan coffee corner, kemudian kolaborasi dengan kampus untuk area belajar yang nyaman, kemudian ada tempat nongkrong yang nyaman. Kemudian ada terakhir adalah open mic atau live music mingguan untuk memperkuat citra kedai sebagai ruang komunitas kreatif lokal. Kemudian pilar ketiga adalah pemasaran berbayar. Saya merancang penggunaan Meta Ads di Facebook dan Instagram dikombinasikan dengan Google Ads yang menjadi target audiensnya adalah usia 18 sampai 35 tahun dalam radius sekitar 5 kilometer dari Penayung dengan minat pada kopi, kuliner, nongkrong, dan gaya hidup kekinian. Nah, kemudian saya memanfaatkan custom audience dari pengunjung profil Instagram dan website, kemudian di retargeting bagi yang belum check out serta look-alike audience dari data pelanggan existing. Nah, untuk jenis iklan, saya menggunakan video atau Reels ads untuk storytelling, proses roasting, carousel ads untuk menampilkan beberapa menu unggulan sekaligus, kemudian ada story ads untuk yang swipe, untuk promo waktu terbatas, serta Google Search dan Local Maps agar brand muncul saat orang mencari kedai opip di Google Maps. Kemudian untuk mengevaluasi efektivitas iklan, saya menetapkan 6 metrik kunci. Yang pertama adalah reach dan impression untuk mengukur brand awareness. Kemudian click-through rate dengan target di atas 1,5%. Kemudian ada cost per click untuk melihat efisiensi biayanya. Kemudian ada cost per acquisition untuk mengetahui biaya per transaksi. Kemudian ada return on ad spend dengan target minimal 3 kali lipat dari belanja iklannya. Kemudian conversion rate untuk melihat berapa persen klik yang benar-benar berujung transaksi. Nah, sebagai contoh, rancangan iklan konkret saya usulkan reels berdurasi 15 detik yang menampilkan proses roasting biji kopi gayo dengan teks overlay ngopi autentik khas Aceh. Dan call to action atau CTA-nya itu pesan sekarang via WhatsApp. Nah, jalankan dengan budget harian yang bertahap sambil dipantau performanya. Nah, pilar keempat adalah optimasi website atau landing page. Nah, ada 8 elemen penting yang wajib ada. Yang pertama ada hero sections dengan foto produk unggulan dan call to action yang jelas atau CTA yang jelas. Kemudian yang kedua adalah value proposition singkat yang meyakinkan. Kemudian adalah menu highlight dengan foto berkualitas dan harga jelas. Kemudian ada testimoni pelanggan dan rating Google sebagai social proof. Kemudian yang kelima adalah lokasi dan jam operasional yang lengkap dengan peta interaktif. Kemudian ada yang keenam adalah tombol CTA atau call to action yang sticky utama di tampilan mobile gitu. Karena mayoritas calon pembeli mengakses lewat ponsel. Kemudian yang ketujuh ada kecepatan loading halaman responsif di semua perangkat agar tidak lagging. Kemudian yang kedelapan trust signal seperti batch hygienist atau jumlah pelanggan untuk memperkuat kepercayaan sebelum membeli transaksi sebelum transaksi itu tadi. Nah, pilar kelima adalah strategi SEO dimulai dari research keyword. Saya menargetkan 5 kata kunci utama. Yang pertama adalah kedai kopi Penayung dengan intensi lokal dan transaksional diarahkan ke halaman utama dan Google Business Profile. Kemudian ada coffee shop Banda Aceh dengan intensi informasional dan lokal digunakan pada landing page dan meta description. Kemudian yang ketiga adalah kopi Gayo Banda Aceh untuk konten blog dan storytelling produk. Kemudian yang keempat adalah tempat nongkrong Penayung untuk konten blog dan media sosial. Serta yang kelima adalah roastery kopi Banda Aceh untuk halaman tentang kami dan artikel proses roasting. Nah, pemilihan kata kunci ini menggabungkan nama produk, lokasi spesifik, intensi pencarian lokal agar brand muncul saat calon konsumer benar-benar mencari tempat ngopi di area sekitar tersebut. Nah, terakhir, bagaimana memproduksi SEO-friendly content untuk menarik traffic? Yang pertama, membuat konten blog yang ditargetkan dengan keyword misalnya rekomendasi coffee shop di Penayung atau menikmati kopi gayo di pusat kota Banda Aceh. Yang kedua, optimasi one page seperti title tag, meta description, heading yang terstruktur, dan alt text pada setiap gambar. Kemudian yang ketiga adalah lokal SEO lewat optimasi Google Business Profile dan konsistensi nama, alamat, dan nomor telepon di semua kanal. Kemudian yang keempat adalah internal linking yang menghubungkan halaman menu, blog, dan landing page pemesanan.
Nah, dan kelima adalah menjaga freshness content secara rutin dan diperbarui serta membangun backlink dari media lokal atau vlogger untuk memperkuat otoritas domainnya Kota Alam Penayung ini, Res. Nah, sebagai kesimpulan, kelima pilar ini yakni konversi, komunitas, iklan berbayar, landing page, dan SEO bekerja sebagai satu ekosistem yang saling terhubung, bukan strategi yang sendiri-sendiri. Nah, kekuatan UMKM seperti Kuta Alam Roastery Penayung terletak pada kedekatannya dengan komunitas lokal, yang jika didukung oleh strategi digital yang tepat, mampu bersaing dengan brand-brand kedai kopi yang besar. Nah, untuk langkah jangka pendek, saya merekomendasikan tiga hal. Yang pertama, mengaktifkan WhatsApp Business untuk mempermudah order, kemudian mulai kolaborasi dengan micro-influencer lokal, dan membangun landing page sederhana dengan call to action yang jelas gitu atau CTA yang jelas tadi. Nah, baik demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.